Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Kali ini aku akan bahas mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kenalin nih, aku sendiri namanya Afifah Al-Majidah dengan NIM 21090 3101035 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ada yang penasaran nggak? Apa arus sejarah Pancasila dalam bangsa ini? Ngomong-ngomong tentang Pancasila dalam arus sejarah Indonesia, pastinya kita memiliki konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia yang dibagi dari 3 periode. Yang pertama, ada periode pengusulan Pancasila di sidang BPUPKI. Yang kedua, ada periode perumusan Pancasila di Piagam Jakarta. Dan yang ketiga, ada periode pengesahan Pancasila di sidang PPKI. Yuk, mari kita simak lebih lanjut. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Kenapa sih ada periode pengusulan Pancasila? Hal ini disebabkan karena sudah munculnya benih nasionalisme yang mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekan solidaritas dan kesatuan bangsa. Periode pengusulan Pancasila ini sering disebut sebagai Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diumumkan di sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Terus apa sih di sidang BPUPKI? Jadi kita lihat ya. Sidang BPUPKI pertama membahas tentang Insinyur Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945 dengan gagasan Pancasila. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang satu, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan yang berkebudayaan. Kemudian setelah periode pengusulan Pancasila dan mendapat kelima butir asas Pancasila dari Insinyur Soekarno, yang kedua ada periode pengusulan Pancasila. Periode ini dilaksanakan di sidang BPUPKI kedua pada 10 hingga 16 Juni 1945 dan disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Dan kemudian terbentuknya maklumat pembentukan PPKI. Alinea keempat, Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila. Ini adalah contoh Piagam Jakarta, bisa kalian simak ya. Jadi yang pertama isi Pancasila itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah periode perumusan Pancasila, kemudian yang ketiga ada periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yakni 18 Agustus, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semua bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Sidang PPKI dengan agenda dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan yang lain-lain. Kemudian ternyata rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemukan Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena beliau menganggap bahwa itu sangat rasional dan global, bukan hanya tentang kaum muslim seperti itu. Dan berbunyi, pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, selain konsep dan urgensi Pancasila, alasan apa sih yang diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia telah mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi tegak dan kokohnya kekuasaan dengan berlindung di balik legislatimasi ideologi Pancasila. Yang ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila juga memiliki sumber-sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, ada pengertian Pancasila secara historis, pengertian Pancasila secara sosiologis, dan pengertian Pancasila secara politis. Mari kita simak bersama-sama ya teman-teman. Jadi pengertian secara historis bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Dan secara sosiologis, nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang, misalnya nilai gotong royong. Dan menurut politis, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan diawali dari lokal wisdom, budaya, pengalaman bangsa Indonesia yang termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Setelah dinamika-dinamika seperti itu, pasti ada tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam tab nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Namun demikian, Pancasila memiliki esensi dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan loh. Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar filsafat negara dan mengandung unsur-unsur alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya, ada urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Ada betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat, dan berkembangnya di bumi Indonesia. Oke teman-teman, jadi cukup sekian pemaparan materi dari aku mengenai Pancasila sebagai sejarah bangsa Indonesia. Maafin ya kalau ada salah-salah kata, dan aku berharap semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.